Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman Majid R dan teman-teman Basirah semua yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita, kitab Fikih Muyasar. Kita sekarang di pertemuan ke-8. Namun kita akan membahas permasalahan ke-6 yang disebutkan dalam bab hukum bersuci dan hukum air. Permasalahan ke-6 ini adalah berkaitan dengan sisa air minum. Sisa air minum, apakah suci ataukah tidak? Sisa air minum manusia, apakah suci ataukah tidak? Bisakah dipakai untuk berwudu? Sisa air minum binatang buas, apakah bisa digunakan untuk bersuci ataukah tidak? Misalkan kita tersesat, naudzubillahi min dzalik, di tengah hutan, airnya sedikit dan itu bekas diminum binatang buas. Apakah kita boleh menggunakannya untuk bersuci ataukah tidak? Kemudian air yang ada di rumah kita habis diminum anjing, apakah bisa digunakan untuk bersuci ataukah tidak? Nah, ini adalah pembahasan berkaitan dengan hal ini. Di sini di dalam kitab dikatakan al-mas'alatus sadisah, permasalahan ke-6. As'aru al-adamiyyin wa bahimatil an'am. Air sisa manusia dan binatang. As-su'ru dalam istilah ini, as-su'ru itu artinya adalah huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbis syaribi minhu. Air yang tersisa di bejana setelah ada yang meminumnya. Air sisa yang ada di bejana, yang ada di wadah setelah ada yang meminumnya. Di sini dikatakan fal adami tahir, manusia itu suci. Wasu'ruhu tahir, air sisanya juga suci. Sawa'un kana musliman au kafiron, baik dia adalah seorang muslim maupun orang kafir. Ibu kita atau ayah kita misalkan dia non muslim, belum masuk Islam, maka airnya, bekas minumnya juga suci. Wa kadzalika al-junubu wal haidu. Begitu juga orang yang junub dan wanita yang haid tetap suci juga. Jadi di sini ada 4, muslim, kafir, junub, haid, tetap suci. Dalilnya adalah waqad tsabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis. Ini dalil pertama. Dalil kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tashrabu minal ina'i wa hiya haidun. Suatu hari beliau pernah minum dari bejana, dari gelas, dalam keadaan beliau haid. Fayakhuduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'u fahu ala maudhi'i fiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tempat air minum tersebut, kemudian meminum air sisanya dari tempat bekas mulut ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tepat di bekas mulut ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka dua dalil ini menunjukkan bahwa air sisa manusia itu suci. Di sini disebutkan baik dia muslim, baik dia kafir, baik dia junub maupun sedang haid, semuanya suci. Kemudian kita lanjutkan, waqad ajma'al ulama'u ala taharati su'ri ma yu'kalu lahmuhu min bahimatil an'ami wa ghairiha. Para ulama telah bersepakat akan kesucian
bekas air minum yang diminum oleh hewan-hewan yang halal untuk dimakan dagingnya. Para ulama telah bersepakat bahwa sisa air minum dari binatang-binatang yang dimakan dagingnya itu adalah suci. Amma ma la yu'kalu lahmuhu kassibai wal humuri. Adapun hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya seperti binatang buas atau himar, keledai, wa ghairiha, dan yang selainnya tidak dimakan dagingnya, tidak halal, fas-sahihu, maka yang benar, kalau ada kata-kata as-sahih berarti di sana ada khilaf, dan yang dikuatkan di sini apa? Mungkin di sana ada ulama lain yang menguatkan berbeda. Tapi di dalam kitab ini dikatakan yang benar bahwa sisa air minum binatang-binatang buas dan binatang-binatang yang tidak halal dimakan ini juga tetap suci. Anna su'ruha tahir, bekas air minumnya suci. Wala yu'athir fil ma'i, tidak memberikan pengaruh berkaitan dengan kesucian air. Wa bi khassah idza kana al-ma'u katsiran, terlebih lagi apabila airnya banyak. Airnya banyak, maka tidak mempengaruhi air. Amma idza kana al-ma' qalilan wa taghayyar bisababi syurbiha minhu fa innahu yanjus. Adapun apabila airnya sedikit, kemudian airnya berubah karena diminum hewan-hewan ini tadi, maka airnya menjadi najis. Jadi di sini di pembahasan kedua ini berkaitan dengan hewan yang dimakan dagingnya. Para ulama bersepakat air bekas minumnya suci. Yang kedua, pembahasan tentang hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya, tidak halal. Begitu juga hewan-hewan buas. Maka menurut pendapat yang sahih, dikuatkan dalam kitab ini, air bekasnya juga suci. Terlebih lagi apabila airnya banyak. Namun kalau airnya sedikit bisa menjadi najis. Dalilnya adalah wa dalilu dzalika al hadisus sabiq. Dalilnya adalah hadis yang terdahulu. Wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ma', dan di dalamnya ada kalimat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang suatu air yang mana air tersebut dimasuki oleh hewan-hewan dan binatang buas. Binatang buas, hewan-hewan juga minum di sana. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Apabila airnya sudah mencapai 2 kulah, maka air tersebut tidak ternajisi. Dan 2 kolah itu kurang lebih kemarin kita sebutkan 320 liter. 1 kulahnya 160, 2 kulahnya 320 liter. Ini dalil pertama. Kemudian dalil kedua adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kucing yang meminum di bejana. Nabi bersabda, "Innaha laysat binajisin." Kucing itu tidak najis. "Innama hiya minat tawafina 'alaikum wat tawafat." Karena kucing itu suka berkeliling-keliling dengan kalian ya. Kemana-mana di rumah suka berkeliaran kemana-mana. Maka kucing tersebut suci ya. Ini dalil kedua bahwa air bekas minum kucing itu juga suci. Kemudian yang ketiga, pandangan yang ketiga, wali annahu yashukku at-taharruz minha fil ghalib. Ya. Karena susah untuk menghindari hal ini kalau punya kucing. Falau qulna binajasati su'riha, kalau kita katakan bahwa air bekas kucing itu tidak suci atau najis, wa wujub ghuslil asya'i, dan wajib mencuci bejananya, lakana fi dzalika masyaqqah, tentu hal ini ada suatu hal yang memberatkan, masyaqqah, wa hiya marfu'atun an hadhil ummah. Padahal yang namanya masyaqqah, memberatkan, hal yang memberatkan itu
diangkat dari umat ini, umat kita, umat Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyusahkannya. Makanya kalau kita tidak bisa sholat berdiri ya kita duduk. Kalau tidak bisa duduk ya dengan berbaring, tidak bisa berbaring ya dengan isyarat. Tetap harus sholat. Marfu'un an hadhil ummah. Ini pembahasan tentang hewan yang dimakan dagingnya dan hewan yang tidak dimakan dagingnya dari kalangan binatang buas dan himar. Kesimpulannya dalam kitab ini tetap suci. Kemudian amma su'rul kalbi fa innahu najisun wa kadzalikal khanazir. Adapun bekas air minum anjing dan bekas air minum babi maka najis. Adapun dalil dari anjing adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaksilahu sab'a marrat awwal ulahuna biturab." Kesucian bejana salah seorang di antara kalian ketika ada anjing yang meminum di bejana tersebut adalah dengan dicuci sebanyak 7 kali, yang pertamanya atau salah satunya dengan debu, ya, dikasih debu. Itu cara mensucikannya. Ini menunjukkan bahwa air bekas anjing itu najis. Kemudian yang kedua, wa ammal khinzir, terkait babi, fali najasatihi wa khubthihi wa qadaratihi, terkait kenajisannya, keburukannya dan menjijikkannya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa innahu rijsun. Babi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 145, fa innahu rijsun, bahwasannya babi itu najis. Ini pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Kesimpulannya, air bekas yang najis itu adalah air bekas anjing dan babi saja. Adapun air bekas manusia, baik muslim, kafir, yang junub dan yang haid tetap suci. Air bekas hewan yang dimakan dagingnya ijma ulama suci. Air bekas hewan buas atau hewan yang tidak dimakan dagingnya selain babi dan anjing maka suci menurut kitab ini. Jadi kesimpulannya yang tidak suci tidak boleh digunakan untuk bersuci, hanya air bekas anjing dan babi. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.